Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-12, masih melanjutkan tentang desain filter FIR. Yang kali ini kita akan membahas desain yang terakhir menggunakan equiripple optimal. Ya, setelah kita membahas pendahuluan, kemudian teknik desain sampling frekuensi dan teknik desain jendela. Nah, kedua cara ini ternyata masih punya kelemahan. Kita bisa lihat di sini. Ya, kekurangan dari desain jendela dan desain sampling frekuensi itu adalah satu, ya, kita tidak dapat menentukan frekuensi band yaitu omega B dan omega S. Itu yang terkait dengan passband maupun stopband. Ya, jadi secara tepat, maksudnya secara tepat, bukan tidak dapat menentukan, tapi tidak dapat menentukan secara tepat. Jadi harus lengkap. Ya. Jadi tidak dapat menentukan frekuensi band omega B dan omega S secara tepat, itu artinya tidak lagi presisi gitu ya. Nah, dan kita harus mau menerima berapapun nilai yang diperoleh setelah dilakukan perancangan. Itu yang pertama. Ya, itu terkait dengan omega P dan omega S. Yang kedua, ternyata juga selain omega P di sini dan omega S di sini, itu juga kita tidak dapat menentukan faktor riak delta 1 dan delta 2 secara bersamaan. Ya, kita bisa saja memiliki delta 1 sama dengan delta 2 ini dalam metode desain jendela. Atau kita hanya dapat mengoptimalkan delta 2 dalam desain sampling frekuensi. Ya, tapi tidak bisa menentukan sendiri-sendiri. Jadi delta 1 sekian, delta 2 sekian itu nggak bisa. Ya, kalau Anda menggunakan desain jendela, ada kemungkinan delta 1 sama dengan delta 2. Jadi Anda menentukan delta 1, ya delta 2-nya yaitu. Anda menentukan delta 2 sekian, delta 1-nya ini. Tapi kalau di sampling frekuensi, Anda bisa mengoptimalkan delta 2, tetapi tidak untuk delta 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada yang disebut sebagai approximation error, atau ralat ataupun kesalahan aproksimasi, yaitu perbedaan antara ideal response sama actual response. Ya. Nah, ternyata tidak terdistribusi secara seragam pada atau selama interval pita, ya, atau band interval band. Nah, itu yang tiga kekurangan ataupun kelemahan dari window design teknik maupun frekuensi sampling teknik. Kemudian baru diperkenalkan optimal equiripple design teknik. Nah, untuk filter FIR linear phase itu kan punya beberapa kondisi atau sekumpulan requirement, sekumpulan kondisi. Sehingga solusi desain optimalnya itu artinya meminimalkan kesalahan maximum approximation atau aproksimasi maksimum. Dalam hal ini adalah minimax atau minimax itu meminimalkan maksimum atau meminimalkan ralat Chebyshev. Maka dengan demikian itu kita sebut sebagai equiripple. Equiripple itu berarti riaknya itu punya tinggi ataupun ketebalan yang sama. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa approximation error itu rata, ya, sama rata terdistribusi baik di passband maupun stopband. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, dengan demikian maka berikutnya penjelasan berikutnya itu terkait pada tiga. Jadi development the minimax problem itu yang pertama. Yang kedua adalah constraint on the number of extrema. Dan yang ketiga adalah algoritma Parkes-McClellan. Ya, jadi ada tiga. Nah, kita lihat yang ilustrasi ini. Ya, jadi ilustrasi ini artinya bahwa riak yang ada di sini itu sama dengan riak yang ada di sini. Ya, yang di passband dengan yang di stopband. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nanti kita akan melihat gambar yang sama seperti ini juga. Nah, kita lihat dulu karena yang pertama adalah development the minimax problem. Jadi kita bahas ini dulu, baru nanti kita bahas yang number ekstrema, baru kemudian yang ketiga adalah algoritma Parkes-McClellan.
Ya, di sini bahwa untuk mendevelopment minimax problem maka didasarkan pada 4 kasus linear phase filter. Ya, kita ingat itu bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini, di mana nilai beta dan ekspresi HR omega itu diberikan di tabel 72. Ya, jadi ganjil simetrik, genap simetrik, ganjil antisimetrik, genap antisimetrik. Nah, ini betanya ini HRC omega itu menggunakan persamaan di kolom yang nomor 3 atau kolom yang paling kanan dari tabel 72. Nah, menggunakan ketentuan trigonometrik yang sederhana, maka semua atau setiap ekspresi HR omega dapat kita tulis sebagai produk, ya, produk dari fungsi fix omega atau yang kita sebut sebagai Q omega. Jadi perkalian, ya, perkalian suatu fungsi tertentu, dan antara suatu fungsi tertentu yaitu Q omega dengan fungsi yang merupakan jumlah kosinus, kita sebut sebagai P omega. Sehingga dengan demikian setiap ekspresi ini, ya, yang ini, yang ini, yang ini, itu bisa dinyatakan dengan P omega, ya, dan Q omega, di mana P omega itu bentuknya adalah 741, ya. Nah, QW, Q omega, L dan P omega adalah forecast yang diberikan di tabel 73. Nah, ini, ya, ini ada Q omega, ada L, ada P omega. Ya, masing-masing untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu punya nilai Q omega, L dan P omega sendiri-sendiri. Itu jadi tabel 72 ini kemudian dirubah menjadi tabel 73. Ya, dirubah menjadi tabel 73. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang sama untuk HR bagi 4 kasus, ya, itu artinya bahwa kita akan membuat rumusan penyelesaian masalah menjadi lebih mudah kalau kita dapat menentukan bentuk umum dari HR omega. Nah, untuk memformulasikan kita menggunakan aproksimasi atau pendekatan Chebyshev. Ya, jadi harus mendefinisikan desired amplitude response HDR omega dan weighting function W omega. Ya, baik untuk passband maupun stopband. Nah, fungsi bobot ataupun weighting function, ya, ini di sini, itu as necessary, itu diperlukan sedemikian hingga kita dapat melakukan pengendalian secara bebas. Sekali lagi, pengendalian secara bebas untuk apa sih? Delta 1 dan delta 2. Dengan demikian, ralat berbobot didefinisikan dengan 742. Oke, ya. Itu persamaannya 742 itu. Nah, dengan demikian maka kita dapatkan ini bagian riak yang di passband maupun bagian riak di stopband harus punya yang sama, ya, approximation error yang sama. Jadi ini kan hasilnya ini kemudian error functionnya, ya, error functionnya seperti ini. Nah, itu kita buat sama. Yang ini kita beri bobot setengah, ini 1 supaya sama. Maka kita jika memilih W omega sama dengan delta 2 per delta 1 into passband, maka di step stopband jadi 1. Jadi delta 2 per delta 1 itu kalau setengah itu berarti delta 2-nya 1, delta 1-nya 2, jadi setengah. Ya, jadi ini punya amplitudo yang sama. Nah, dengan demikian maka error maksimum untuk passband dan stopband adalah delta 2. Ya, delta 2. Dengan demikian, jika kita berhasil meminimalkan bobot maksimum error ke delta 2, maka secara otomatis kita juga puas dengan spesifikasi di passband untuk delta 1. Nah, substitusi HR omega dari 742 kita dapatkan persamaan seperti di bawah itu. Ya, ini kita dapatkan ini. Jadi E omega sama dengan B omega dikalikan HDR omega dikurangi Q omega B omega. Nah, jika kita mendefinisikan W omega adalah W omega
Q omega dan HDS seperti itu, maka kita peroleh 744. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan bentuk umum untuk semua kasus, yaitu 4 ya, 4 kasus, yaitu 744. Oke ya, itu 744 itu menjadi persamaan yang umum atau persamaan yang bisa kita dapatkan untuk 4 kasus tersebut. Oke. Nah, tolong itu diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Ya, we have a common form of A omega untuk semua kasus. Kemudian problem statement. Chebyshev approximation problem sekarang dapat kita definisikan sebagai ya, tentukan sekumpulan koefisien AN atau BN atau CN atau DN ya, atau ekuivalennya AN atau BN atau CN atau DN untuk meminimalkan maksimum absolute value dari E omega sepanjang passband dan stopband menggunakan persamaan 745. Ya, jadi problem statementnya itu menjadi seperti ini untuk pendekatan Chebyshev. Nah, sehingga dengan demikian kita dapat menentukan secara eksak ini ya, kelemahan yang tadi kita jumpai di metode jendela dan sampling frekuensi, yaitu untuk omega P, omega S, delta 1 dan delta 2. Ya. Selain itu juga bisa terdistribusi secara seragam. Ya. Secara seragam baik untuk passband maupun stopband. Jadi itu jelas ya. Jadi bahwa tujuan yang utama tadi yaitu mengatasi kelemahan pada window design teknik maupun sampling frekuensi, yaitu kita tidak bisa menentukan omega P, omega S, delta 1, delta 2, itu sekarang bisa secara independen kita tentukan keempat-empatnya. Yang kedua, itu langkah kedua adalah constraint the number of extrema. Ya. Pertanyaannya adalah berapa lokal maksima dan minima yang eksis pada fungsi error E omega untuk filter dengan order n. Ya. Nah, informasi ini digunakan untuk algoritma Parkes-McClellan dalam interpolasi polinomial. Nah, jawabannya itu dalam ekspresi P omega. Dari 741 ya. 741 itu ini. Nah, itu ya, yang ini P omega ini 741 dari persamaan 741. Ya, P omega itu adalah fungsi trigonometrik dalam omega. Nah, menggunakan identitas trigonometrik kita mendapatkan beberapa persamaan seperti ini. Oke ya, tinggal ikuti aja. Nah, P omega dengan demikian dapat dikonversikan menjadi polinomial trigonometrik cos omega. Ini cos semua, itu bentuknya cos semua. Ya, sehingga 741 bisa kita rubah menjadi 746. Ya, 746. Oke, itu cara penurunan rumusnya. Nah, yang penting ini ya, 721 misalnya kita punya HN 1/15 di sini ya. 1 2 3 4 3 2 1, maka M sama dengan 7 dan HN adalah simetrik. Artinya kita mendapatkan tipe 1 dari linear space vector. Dengan demikian L-nya adalah M dikurangi 1 bagi 2 sama dengan 3. Dari 77 alfa N sama dengan AN sama dengan 2H 3 dikurangi N. Alfa 0 sama dengan A0 sama dengan H3. Atau alfa N sama dengan 1/15 4 6 42. Dengan demikian P omega dengan persamaan yang tadi ini ya, ini itu jadi seperti ini ya. Nah ini ya, bentuknya nanti akan bentuk Bn cosinus pangkat N omega, di mana B beta N itu nilainya sekian. Nah, dari 746 persamaan 746 ini ya, kita berikan catatan bahwa P omega itu adalah polinomial dalam cosinus omega untuk order L ya. Karena cos omega itu adalah fungsi monoton pada open interval 0 sampai pi, maka mengikuti bahwa L order polinomial P omega dalam cos omega harus berperilaku sama seperti order polinomial. Itu bisa dibaca ya, tapi seperti ini. Jadi yang jelas kesimpulannya ya, itu adalah error fungsi dari E omega itu paling tidak memiliki L plus 3 ekstrem ADS. Nah, contoh yang kedua itu amplitude vektor disuruh ngeplot.
dari example 721 ya, kan gitu kan. Alfanya gitu, betanya sekian, PB-nya sekian. Nah, rumusnya jadi seperti ini ekstrim ya. Ekstrimanya itu ada 1, 2 ya, L min 1 sama dengan 2. Kalau error functionnya, ekstrimanya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, berapa itu? Oh, 6 ya dengan ini. Ya, ada 6. Oke. Konsen dari number ekstrema itu menggunakan teorema alternasi. Kemudian bisa dibaca itu 747. Ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ya, itu bisa alternatif teoremanya bisa dilihat. Oke. Nah, yang ketiga itu kita mengarah pada algoritma Parkes-McClellan. Ya. Nah, ini adalah solusi yang sifatnya iteratif dan menggunakan algoritma pertukaran remes atau remes exchange algorithm. Asumsinya begini, jika filter itu punya panjang M atau ordernya L dan rasio delta 2 per delta 1 diketahui, maka jika kita memilih fungsi bobot sebagaimana 743 dan kemudian kita memilih order M secara benar, maka delta sama dengan delta 2 saat solusinya ditemukan. Ya, maka spesifikasi delta 1, delta 2, omega P dan omega S itu kemudian juga didapat. Dengan demikian M-nya itu asumsinya pakai 748. Jadi pendekatan nilai M yang baru itu pakai 748. Nah, untuk Parkes-McClellan ini algoritmanya kalau di MATLAB pakai VIR-PM ya. VIR-PM ya. Karena kita pendekatannya M, kemudian maksimum error delta bisa saja tidak sama dengan delta 2. Jika kasusnya seperti ini, maka kita harus menaikkan M. Ya, jika delta sama dengan lebih besar delta 2 atau menurunkan M jika delta lebih kecil delta 2 menggunakan VIR-PM algoritma sekali lagi untuk menentukan delta yang baru. Ya, sampai nanti delta yang baru itu kurang atau sama dengan delta 2. Ya. Nah, the optimal equilibrium filter itu yang memenuhi semua three requirement discussed earlier is now determined. Ya, jadi memenuhi 3 tadi ya, 3 hal tadi. Nah, Parkes-McClellan itu menggunakan VIR-PM, itu Anda lihat ini parameternya ya. Parameternya, sintaksnya seperti itu. Ya. VIR-PM desain untuk n order VIR digital filter di mana frekuensi responnya ditentukan oleh Ray, F, dan M. Ya, nah, ini Anda bisa baca ini di sini ya, beberapa ketentuan. Ini paling sederhana karena kalau lengkap ya ini ada tambahan weights, ada tipe filternya, tapi di sini hanya NFM. Ya, jadi di mana frekuensi responnya ditentukan oleh Ray, F, dan M. Filter koefisien itu akan dikasih atau diberi pada H dengan panjang M. Nanti filter koefisiennya di sini dengan panjang M. Kemudian Ray F itu mengandung band X frekuensi dalam unit pi, yaitu mulai dari 0,0 pi sampai 1 pi atau pi. Ya. Kemudian Ray M itu mengandung desired magnitude response at frekuensi specified in F dan seterusnya. Kemudian panjang F dan M itu harus sama ya dan harus genap. Kemudian weighting function yang digunakan untuk setiap band itu sama dengan unity atau 1. Artinya bahwa toleransi n every band di setiap band itu sama. Nah, yang lainnya bisa Anda lihat, ini ditambahi weight, ini ditambahi tipe, bisa diferensiator, bisa Hilbert ya. Saya kira itu. Kemudian ada lagi juga untuk mengestimate filter order n itu ada fungsi
VRP mode ya. Tapi kalau menggunakan parameter yang lain adalah VRPM, ini VRP mode. Nah, misalnya gini ya. Kita tentukan omega B-nya, kemudian omega S-nya, kemudian RP, kemudian AS. Ini yang pernah dibahas di 78. Tapi penggunaan Marx McClellan. Maka kita tuliskan di sini ya. Ini menggunakan VRPM untuk menentukan H. Ya, kita fragset untuk mendapatkan magnitude responnya. ASD-nya 47,8, kemudian ini untuk menghitung N. Ya, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kira-kira seperti ini actual impulse responnya. Yang sebelah kanan adalah magnitude respon, yaitu amplitude respon, ini error response. Oke, itu cara penggunaannya. Kemudian yang 724, kita bandpass ya, bandpass filter. Kalau ini kan tadi low pass filter. Ya, berarti ada omega 1S, omega 1P, omega 2P, omega 2S. RP-nya 1 dB, AS-nya 60 dB. Nah, kita lihat ya, MATLAB-nya seperti ini. Silakan diperhatikan. Ya, Anda lihat ada VRPM ini, VRPM, oke. Ya. Kemudian untuk mengetahui frekuensi responnya pakai fragset, pembulatannya pakai floor, ya. Dan seterusnya ini pakai VRPM. Ini coba-coba N tambah N plus 1, N tambah N plus 1, dan seterusnya. Itu bagaimana itu bisa dilihat. Ya, ini ya. Nah, ini hasilnya. Kalau Anda jalankan dengan MATLAB, saya berikan hasilnya aja karena ini sudah pernah saya jalankan di MATLAB-nya saya sendiri. Actual impulse response sama magnitude response seperti ini. Ini karena passband ya, ini passband gini. Passband. Oke, bisa di amplitude responnya, ini weighted error. Nah, itu 724. Nah, kalau 725 ya berarti kita beda lagi, yaitu 725 itu untuk high pass filter, kita punya omega S, omega P, AS, RP, sekian dB ya. Itu dengan cara yang sama kita bisa mengetahui itu. Ya, gampang itu. Nah, MATLAB-nya jadi seperti ini. Ya, bisa diperhatikan di situ. Untuk MATLAB-nya Anda perhatikan dulu. Tetap menggunakan VRPM ya. Dan untuk mengetahui magnitude responnya pakai fragset. Jadi tidak berubah, tidak berbeda. Tapi di sini ada VRP mode ini kan untuk mengetahui ordernya. Ya. Sehingga nanti ada N di sini ya. Ada N dikembalikan FM with, nanti dimasukkan ke sini. Ya. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi Anda perhatikan yang example 723, 724 dan 725 low pass, band pass, high pass. Ya. Itu untuk frekuensi untuk error responnya tetap bisa kita gambarkan. Nah, yang berikutnya kita akan membuat staircase ya, filter unda-unda yang menggunakan 3 band
menggunakan different ideal response. Band pertama, band kedua, band ketiga ini. Ya, hanya ada delta 1, delta 2. Maka sama ya menggunakan ya kita definisikan dulu W1, W2-nya itu atau omega gitu ya. Hasilnya gitu. Ini pembulatan, kemudian sama menggunakan VRPM, Park-McClellan itu ya. Semuanya menggunakan untuk melihat frekuensi responnya kita pakai Fracset. Nah, hasilnya seperti ini kan. Yang diminta kan seperti ini. Diundak-undak gini ya. Magnitude respon dalam dB ya seperti ini. Ini yang linear ya, magnitude respon dalam linear. Nah, ini approximation weighted error-nya sama. Nah, yang itu 726, 727 itu menggunakan diferensiator digital. Ya, menggunakan slope yang berbeda untuk 3 pita yang berbeda. Itu ya. Ini. Nah, sama itu ya, menggunakan Fracset juga, VRPM-nya tetapi kita pilih diferensiator ini. Kalau yang pertama tadi kan enggak, no. VRPM hanya weight gitu ya, hanya berhenti di sini gitu. Ya, ini pakai diferensiator hasilnya seperti itu, magnitude responnya. Ya, kemudian Hilbert transform, ya Hilbert transform untuk pita 0,05 pi sampai 0,95 pi. Ya, maka dengan cara yang sama VRPM, tapi di sini kita pilih atau pilihan parameternya dengan Hilbert gitu. Kalau tadi itu diferensiator, ini sekarang gitu. Ya, nah ini sama. Jadi itu yang mudah kita pahami adalah menggunakan fungsi MATLAB yaitu FVRPM. Ya, FVRPM, menggunakan FVRPM itu kita bisa mengetahui ininya. Apa namanya? Park-McClellan methods ya, algoritma itu. Jadi sangat mudah untuk dipahami kalau sudah sampai seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan itu adalah yang bagian akhir ini ya. Banyak example itu untuk menunjukkan beberapa contoh filter yang bisa kita selesaikan dengan Park-McClellan, tapi kembali lagi di slide yang ini ya, itu Park-McClellan algoritma bisa Anda selesaikan dengan fungsi VRPM. Yang jelas Anda harus memahami dulu konsepnya, baru kemudian bisa menggunakan MATLAB-nya. Ya, itu mengenai equiripple. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kita selesai membicarakan desain filter mulai dari teknik jendela, sampling frekuensi hingga equiripple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.